Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Junaidi SIP MSI selaku dosen mata kuliah dari Governansi Digital. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya lah kami dapat memulai aktivitas pada Zoom meeting kali ini untuk memaparkan materi kami yang berjudul Analisis Aplikasi Governansi Digital. Studi kasusnya di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang atau biasa kita kenal dengan DPM PTSP Kota Palembang. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sofi Andini. Di sini saya adalah moderator yang akan memandu jalannya diskusi kami dari kelompok 26 pada malam hari ini dan juga sekaligus memaparkan dari materi kami. Dan juga di sini ada teman saya, Suci Maulia, yang mana merupakan anggota dari kelompok 26. Kelompok 26. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kami mulai diskusinya. Kepada teman saya Suci, dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Pertama, dasar hukum pendirian atau pengembangan layanan digital DPM PTSP Palembang. Layanan digital Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Palembang merupakan bagian dari pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 55 Tahun 2015 tentang pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Layanan digital Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP adalah unsur pendukung tugas Wali Kota di bidang pelayanan perizinan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbeda. Unit kerja atau instansi pengelola layanan digital DPM PTSP Palembang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah, tepatnya dilimpahkan pada instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPNTSP berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Latar belakang munculnya aplikasi pengembangan layanan digital DPM PTSP Palembang ini, rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau Renstra DPM PTSP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 sampai 2023 disusun dengan menganut prinsip yang visioner, yang bukan reaktif, akomodatif, adaptif, serta komunikatif. Adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun, sehubungan dengan tugas dan fungsi dari DPM PTSP dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Untuk memberi kemudahan bagi masyarakat Kota Palembang, saat DPM PTSP Kota Palembang telah membuka layanan perizinan online untuk sumber daya manusia di bidang kesehatan seperti perawat, dokter, bidan, apoteker, penyehat tradisional, radiografer, dan tenaga kesehatan lainnya. Di slide ini merupakan tampilan beranda aplikasi DPM PTSP Kota Palembang. Layanan digital DPM PTSP Palembang atau DPM PTSP Kota Palembang mencakup 31 instansi layanan dan mengelola 373 jenis perizinan antara lain keterangan rencana kota, surat pernyataan pengelolaan lingkungan, keterangan higienis dan sanitasi, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, tanda daftar perusahaan atau TDP, surat izin usaha perdagangan atau SUP, izin praktik dokter atau IPD,
izin praktik bidan atau IPB, izin usaha jasa konstruksi atau IUJK, izin tenaga teknis kefarmasian atau ITTK, izin praktik perawat atau IPP, izin penyelenggaraan apotik atau IPA, dan lainnya. Terima kasih moderator, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi setelah dibacakan oleh teman saya tadi, Suci Maulia. Lanjut ke aspek-aspek yang sudah kami analisis, yaitu tujuan utama pengembangan layanan digital DPM PTSP Kota Palembang. Di sini setelah kami analisis, kami menemukan beberapa tujuan utama, yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan kelembagaan, meliputi profesionalisme aparatur, sarana, prasarana, dan administrasi perkantoran. Lalu juga meningkatkan kerjasama pengembangan peluang investasi, dan juga meningkatkan pengendalian dan pengawasan investasi. Lalu yang terakhir ada meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada aspek jenis layanan-layanan yang tersedia pada aplikasi layanan digital DPM PTSP Kota Palembang. Jadi teman-teman di sini ada kurang lebih 6 jenis-jenis layanannya, yaitu ada pendaftaran online, pemrosesan otomatis, pembayaran online, pemantauan status, ada juga dokumentasi digital, dan ada juga pelaporan dan evaluasi. Lalu kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu aspek manfaat yang diharapkan dari aplikasi layanan digital DPM PTSP Palembang. Jadi di sini manfaat yang diharapkan yaitu adanya layanan digital DPM PTSP Kota Palembang ini diharapkan dapat mempermudah pendaftaran dan pengajuan permohonan yang memungkinkan pelaku usaha Kota Palembang untuk mendaftarkan usahanya dan mengajukan permohonan perizinan secara online, dan juga mengurangi kebutuhan untuk kehadiran secara fisik. Lalu adanya layanan digital DPM PTSP Kota Palembang ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan memungkinkan pemohon untuk mengakses layanan kapan saja dan di mana saja melalui platform digital, dan juga meningkatkan aksesibilitas bagi pelaku usaha. Dan juga diharapkan dapat memudahkan proses administrasi keuangan dengan adanya fitur pembayaran online. Lalu yang terakhir, adanya layanan digital ini diharapkan dapat mempermudah pemantauan proses secara real time dengan adanya fitur untuk memantau status permohonan secara real time melalui portal online. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tutorial atau SOP, atau bisa juga disebut prosedur layanan operasional atau deskripsi cara bekerja pada aplikasi layanan digital DPM PTSP Kota Palembang. Jadi di sini sebenarnya ada banyak tutorial, karena di sini tidak DPM PTSP Kota Palembang ini tidak hanya melayani satu jenis instansi saja, namun ada banyak sekali. Jadi di sini kami mengambil tutorial secara umum. Yang pertama itu ada registrasi dan akun pengguna. Jadi pengguna itu mungkin perlu mendaftar atau membuat akun pada aplikasi DPM PTSP Kota Palembang. Lalu yang kedua ada pemilihan layanan. Jadi setelah mendaftar, biasanya pengguna itu diarahkan untuk memilih jenis layanan atau perizinan yang mereka butuhkan, seperti perizinan usaha, izin mendirikan bangunan, atau yang lainnya. Lalu setelah itu ada proses pengisian formulir atau pengumpulan dokumen. Jadi di sini pengguna itu mengisi formulir. Formulirnya berbentuk digital yang diperlukan dan mengunggah dokumen-dokumen pendukung seperti surat izin atau dokumen identitas lainnya. Lalu yang keempat itu ada pemeriksaan dan verifikasi. Jadi setelah semua formulir diisi,
tim pemeriksa dari DPMPTSP itu memeriksa informasi dan dokumen yang diajukan pengguna untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan dari pengguna tadi, apakah file-file yang diberikan itu valid atau tidak. Lalu yang kelima itu ada pembayaran online. Jadi di sini pembayaran online ini terdapat jika pengguna melakukan pembayaran secara online melalui aplikasi. Lalu yang keenam ada proses perizinan. Nah, jadi di sini setelah proses verifikasi dan pembayaran selesai, proses perizinan atau pelayanan pun dimulai. Lalu yang ketujuh ada pemberitahuan dan status aplikasi. Jadi di sini pengguna mungkin menerima pemberitahuan atau dapat mengecek status permohonan mereka melalui aplikasi, atau bisa kita bilang seperti notifikasi yang bisa dikirim lewat email atau melalui aplikasi itu sendiri. Lalu yang kedelapan ada pengambilan dokumen atau izin. Jadi setelah permohonan disetujui, pengguna itu dapat langsung mengambil dokumen atau surat izin yang diberikan. Lalu yang terakhir itu ada umpan balik dan evaluasi. Jadi di sini pengguna dapat memberikan umpan balik atau mengevaluasi proses layanan untuk perbaikan di masa yang mendatang. Jadi fitur yang digunakan ini biasanya adalah help desk atau rate keputusan. Lalu kita masuk ke aspek penilaian analisis selanjutnya, yaitu keunggulan aplikasi layanan digital DPMP TSP Kota Palembang. Jadi di sini setelah kami menganalisis keunggulan pada aplikasi ini, kami menyimpulkan ada beberapa hal utama yang bisa merujuk pada keunggulan aplikasi DPMP TSP ini. Yang pertama itu ada layanan digital DPMP TSP Palembang memiliki fitur layanan yang sangat lengkap dan bervariasi, yaitu ada 31 layanan instansi dan mengelola 373 jenis perizinan layanan. Jadi bisa dibayangkan betapa banyaknya layanan yang ada pada aplikasi ini. Jadi instansi-instansi yang ada di dalam layanan itu tuh seperti PLN, ada juga bank, perizinan bank, izin usaha, lalu ada juga instansi-instansi BUMN lainnya. Jadi fitur ini memberikan layanan digital yang dapat memberikan kemudahan dan efisiensi kepada masyarakat. Lalu yang kedua ada dalam layanan digital DPMP TSP Palembang ini memiliki fitur real time, yaitu kemampuan untuk memantau status permohonan sehingga pengguna dapat mengikuti perkembangan tanpa harus menunggu pemberitahuan resmi. Di dalam aplikasi ini tuh ada fitur real time di mana kita bisa lihat langsung apakah surat yang kita ajukan sudah selesai atau belum. Jadi kita tidak perlu datang ke kantornya secara langsung. Lalu yang ketiga itu dalam layanan digital DPMP TSP di Palembang ini memiliki fitur pembayaran online. Jadi mengurangi kita untuk repot-repot, rumit secara administrasi terkait pembayaran biaya perizinan. Lalu ada juga memiliki fitur aksesibilitas yang lebih baik bagi pengguna dan masyarakat yang memungkinkan pengguna mengajukan permohonan dan memantau status secara online tanpa perlu hadir secara fisik. Lalu yang terakhir itu ada layanan digital DPMP TSP Palembang ini meningkatkan transparansi dalam proses perizinan dan menyediakan informasi yang jelas mengenai persyaratan, tahapan, dan status permohonan, serta memberikan pelayanan yang lebih baik dengan memfasilitasi pemohon melalui berbagai saluran digital, seperti portal online dan layanan konsultasi online. Lanjut kita ke materi selanjutnya, yaitu kelemahan layanan digital DPMP TSP Kota Palembang. Jadi setelah kami menganalisis melalui fitur kepuasan pengunjung, jadi kami di sini dapat menyimpulkan beberapa kelemahan dari layanan digital DPMP TSP Kota Palembang ini, yaitu respon petugas pelayanan online tidak selalu dinamis dan real time.
Kadang di waktu tertentu pengguna mendapat kinerja petugas online yang lamban. Lalu juga ada beberapa surat keputusan yang diberikan hanya berupa soft file, tidak berupa cetakan belangko dengan lambang pemerintah Kota Palembang dan emboss Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang. Lalu di dalam fitur pengolahan pengaduan, seringkali tidak bisa menjelaskan dengan baik alasan atau jawaban dari pertanyaan mengenai status kepastian selesainya pengajuan perizinan berkas masyarakat yang tidak berjalan, tertahan lama atau tidak sengaja diproses oleh petugas terkait. Masyarakat atau pengguna merasa percuma untuk mengadu permasalahan terkait hal tersebut. Lalu kita masuk ke aspek terakhir, yaitu profil jumlah data pengunjung atau user sejak di launchingnya hingga saat ini pada layanan digital DPM PTSP Kota Palembang. Baik, jadi gambar ini adalah salah satu capture atau screenshot yang kami ambil dari laman langsung dari web DPM PTSP Kota Palembang, di mana menunjukkan bahwa pengunjung yang mengunjungi web ini totalnya pada tahun ini, pada layanan ini, yaitu 612.481 pengunjung, di mana per satu harinya itu ada 702 pengunjung yang mengakses dari web DPM PTSP Kota Palembang. Oke, baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok 26. Di sini kurang dan lebihnya dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.